Chapter 25. Melihat lelaki tua itu ragu-ragu, Zuofan tersenyum, kurasa aku harus menderita kerugian dan memberimu sesuatu. Apa yang mungkin kamu ketahui bahwa pavilion naga terselubung tidak? Long Kui menjulurkan dagunya dengan jijik. Zuofan tersenyum, aku telah mendengar kekuatan tak terbatas dari pavilion naga terselubung, tetapi kucing dan tikus masing-masing memiliki caranya sendiri. Apa yang aku tahu tidak berarti kamu melakukannya juga. Long Kui menyeringai tidak yakin. Long Jie juga menggelengkan kepalanya. Tapi hanya Long Jiu yang memusatkan perhatiannya pada Zuofan. Long Jiu bahkan tidak peduli jika itu orang lain. Tapi itu menyangkut Zuofan, yang memberi mereka terlalu banyak kejutan beberapa hari terakhir ini. Dia mulai menambahkan arti penting tertentu kepada pemuda sebelum dia. Mari kita dengarkan. Terkekeh, Zuofan berkata, apakah kamu tahu orang-orang lembah neraka sudah ada di sini? Apa? Long Jiu berteriak kaget. Sejak berdirinya kekaisaran, wilayah 7 rumah bangsawan memiliki batas yang jelas. Windegaze City adalah pavilion naga terselubung dan tidak ada rumah lain yang diizinkan untuk mendirikan cabang di sini atau akan dianggap sebagai provokasi dan perang akan pecah. Tentu saja, murid mereka adalah pengecualian, seperti yang bisa dilihat. Dari pavilion naga terselubung mengabaikan kedatangan Yukuan. Namun ini tidak berlaku untuk para tetua atau ahli serupa, mereka membutuhkan persetujuan terlebih dahulu. Zuofan mengetahui aturan ini dari Luo Yunchang dan sekarang sedang menyelidikinya. Itu berjalan seperti yang dia pikirkan. Dari wajah mereka, mereka tidak tahu lelaki tua botak itu ada di sini. Tidak mungkin, kami memiliki pengintai di seluruh kota Windegaze dan tidak ada yang bisa luput dari perhatian kami. Long Jie menggelengkan kepalanya dengan tatapan muram. Jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Long Kui memelototi Zuofan. Hanya Long Jiu yang berbicara dengan nada serius, bukti apa yang kamu miliki? Zuofan tersenyum, tidak ada. Jadi kamu hanya menjalankan mulutmu. Long Kui melemparkan tatapan menghina ke arahnya. Zuofan tertawa, tapi penampilannya adalah seorang pria tua botak dengan cairong dan kepala klan Sun memanggilnya Penatua Jian. Condor Jian Fan? Satu-satunya mata Long Jiu menyipit saat kekuatannya meledak. Itu sangat kuat sehingga tidak ada orang lain di sekitarnya yang bisa bernapas, melangkah mundur lagi dan lagi. Hanya setelah beberapa saat dia menjadi tenang. Zuofan tersentak saat hatinya bergetar. Kekuatan Long Jiu mengandung niat membunuh telanjang yang bahkan mengejutkannya. Kakek Jiu, kamu pernah bertemu orang tua itu? Zuofan menyelidiki. Tidak hanya bertemu dengannya. Pria itu menghancurkan mata baptis Paman Jiu. Long Jie menjelaskan. Zuofan sangat gembira. Aku takut kamu tidak punya keluhan. Sekarang aku tahu kamu musuh bebuyutan, itu tidak bisa lebih baik. Tahan amarahmu, kakek Jiu. Zuofan beralih ke nada welas asih palsu. Melambaikan tangan, mata Long Jiu berkilat dingin, baiklah, karena kamu berbicara tentang penampilannya, aku akan mempercayaimu. Kamu dapat mengambil halaman 100 meter dari sini. Terima kasih, kakek Jiu. Zuofan menggenggam tangannya dan berjalan pergi bersama Kapten Pang. Tapi setelah beberapa langkah, Long Jiu berbicara dengan dingin, nak, di mana kakek itu? Berhenti, Zuofan menjawab klan Chai, tapi kemungkinan besar dia ada di klan Sun sekarang. Aku mengerti. Long Jiu mengangguk saat tulang di tinjunya berderak. Setelah Zuofan tidak terlihat, dia berbicara, Jie, laporkan ke klan agar mereka dapat mengirim beberapa tetua. Aku tidak akan membiarkan Jian Fan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Juga tetaplah untuk saat ini di halaman itu dan jaga klan Luo. Aku tidak ingin mereka melakukan apapun yang dapat menakuti Jian Fan. Paman Jiu, dia adalah tetua lembah neraka, jika dia mati di sini, itu akan memicu perang antara rumah kita. Long Jie menunjukkan kekhawatirannya. Dialah yang tidak mengikuti aturan dan menyelinap ke domainku. Jika aku membiarkan dia hidup, aku tidak akan bisa hidup dengan penyesalan dia mengambil mata aku. Melihat nasihatnya jatuh di telinga tuli, Long Jie menghela nafas dan pergi dengan Long Kui.
Meskipun mereka pergi, mereka masih bisa mendengar tawa marah Long Jiu. Keesokan harinya, Zuo Fan membawa saudara dan Kapten Pang ke rumah baru mereka. Disinilah pavilion naga terselubung menerima tamu terhormat mereka. Itu jauh lebih besar dari rumah resepsi tempat mereka disambut sebelumnya. Itu adalah tempat terbaik di kota. Dalam waktu singkat, klan Luo menjadi pembicaraan di kota, tentang bagaimana mereka berada di bawah perawatan dekat pavilion naga terselubung. Semua orang tahu pavilion naga terselubung mendukung mereka, atau mereka tidak akan menempatkan mereka di salah satu halaman mereka, dilindungi hari demi hari. Klan Chai dan klan Sun bersukacita karena mereka tidak menerima tugas Penatua Jian. Hanya dari keadaan hari ini, jelas bahwa siapapun yang berani menyakiti klan Luo akan menghadapi murka pavilion naga terselubung. Persis seperti itu, saat klan Luo menginjakkan kaki di rumah baru mereka, itu adalah secara terbuka dinyatakan sebagai klan nomor 1 di kota Windegaze. Mereka ditahan bahkan di atas klan Chai dan klan Sun, meskipun merupakan klan kecil yang terdiri dari 4 orang. Apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Menjadi yang pertama masuk, Luo Yunchang dikejutkan oleh suasana yang mengesankan di tempat itu, termasuk banyaknya penjaga di sekitar mereka, semua ahli ki kondensasi. Menambah mereka adalah 2 lusin penjaga lapis baja emas yang tetap waspada. Mereka jelas ahli tempering tulang. Penjaga seperti itu hanya bisa dilihat di 7 rumah bangsawan. Perangkat Luo Yunhai dan Kapten Pang menjadi bisu. Yang terakhir bahkan kagum dengan jumlah ahli, sementara yang pertama ingin tahu. Pang tua, ketika klan Luo pulih, apa pendapatmu tentang menjadi pemimpin tim seperti itu? Zuo Fan menepuk bahunya. Kapten Pang dengan malu-malu menggelengkan kepalanya, setiap penjaga di sini lebih kuat dariku. Sangat bagus jika aku bisa sekuat mereka, tapi aku tidak berani memimpin mereka. Meskipun mengatakan itu, matanya bersinar dengan harapan. Zuo Fan tertawa, itu hari akan datang. Namun tiba-tiba terdengar tawa mengejek, Tuan Zuo Fan, kamu tidak hanya membohongi orang lain tetapi bahkan membohongi rakyat kamu sendiri. Pramugara sepertimu hanya pandai menipu. Banyak yang menoleh untuk melihat Long Jie dan Long Kui berjalan mendekat. Sejak dia menyadari Zuo Fan memanfaatkan pavilion naga terselubung, dia kalah semua kepura-puran ramah dengan Zuo Fan. Dengan bakat Kapten Pang, dia akan mencapai lapisan ke-6 ki kondensasi yang terbaik. Orang seperti itu hanyalah penjaga dasar bagi kami, bukan kapten. Aku menyarankan klan kecil kamu untuk tidak memimpikannya sesuatu di luar jangkauan. Luo Yunchang dan Kapten Pang sedih sementara Zuo Fan menguatkan wajahnya. Nona muda Long Kui, seperti kata pepatah. Jangan mengolok-olok seorang pemuda miskin. Kata-katamu terlalu kasar. Pemuda apa yang aku olok-olok? Itu hanya alasan untuk menipu para pemimpi. Setiap klan yang mulia membangun jalan mereka selama ribuan tahun untuk mencapai puncak. Jangan berpikir kamu dapat mengandalkan kecerdasan kamu untuk tetap berada di bawah perlindungan pavilion naga terselubung selamanya. Di mataku, Windegaze City hanyalah sebutir pasir. Bahkan jika kamu seorang raja atau tuan di sini, kamu hanya akan menjadi katak di dalam sumur, tidak menyadari dunia luas di luar. Mendengar ocehannya yang tak henti-hentinya, Zuo Fan tertawa. Tidak menyadari dunia yang luas. Seekor katak di dalam sumur. Jika sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, Kaisar Iblis yang agung tidak akan jatuh dari domain suci. Di matanya, Kekaisaran Tianyu inilah yang menjadi titik, belum lagi pavilion naga terselubung. Zuo Fan, melihatnya marah, Luo Yunchang menarik tangannya dengan cemberut. Mereka tidak boleh menyinggung pelindung mereka. Long Jie juga merasa Long Kui melewati batas dan menggelengkan kepalanya setelah menarik perhatiannya. Tapi wanita itu hanya mendengus. Nona muda, pinjamkan aku beberapa batu roh. Zuo Fan berkata dengan dingin. Luo Yunchang terkejut. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan tetapi dia memberinya cincin berisi apa yang dia minta. Zuo Fan melompat ke titik tertinggi di atap dan mengabaikan area itu. Hei, ini bukan rumahmu. Turun dari sana. Long Kui menggonggong.
Mengabaikannya, Zuofan berbicara, kelas 3, Coiling Dragon Array. Long Kui dan Long Jie terkejut. Kata-kata Zuofan berbicara tentang susunan Long Jiu yang dipasang di tempat ini, namun anak ini melihatnya dengan sekali pandang. Namun sebelum keterkejutannya berkurang, Zuofan melompat dan menyebarkan batu roh di sekelilingnya dari ring. Dalam 15 menit, hampir 10.000 batu roh terkubur di halaman. Ketika Zuofan mendarat, Long Kui bertanya, "Apa yang kamu coba lakukan?" Zuofan mulai membuat tanda tangan. Dalam sekejap, tanah bergetar dan auman naga bergema diikuti oleh 9 naga emas keluar dari tanah. Naga menyebar di langit di atas kota Windegaze untuk dilihat semua orang. Penatua Jian, yang berada di ruang tersembunyi di klan Sun. Dia membuka matanya dan menatap kaget, siapa yang mengatur susunannya? Apakah kakek itu? Tidak, dia tidak memiliki keterampilan untuk mengatur yang seperti ini. Di paviliun naga terselubung, Long Jiu berdiri saat dia menyaksikan dengan takjub, apakah itu arai naga melingkar aku? Tidak, susunan aku tidak sekuat itu. Di Gunung Blackwing, seorang pemuda jahat menoleh ke arah kota Windegaze dengan cemberut, apa yang terjadi di kota? Apakah rencananya didorong ke depan? Tapi dia segera menggelengkan kepalanya, tidak, Penatua Jian tidak impulsif. Apa yang bisa terjadi? Mata semua orang beralih ke cahaya aneh ini. Setelah 15 menit, tanda tangan Zuofan berubah dan 9 naga emas kembali ke bumi halaman. Segera diikuti oleh cahaya keemasan yang menyebar di seluruh itu. Yang kamu lakukan, Long Kui tergagap. Zuofan mengabaikannya lagi dan menunjukkan rasa hormat yang dalam saat dia menyerahkan cincin itu kepada Luo Yunchang. Nona muda, aku perhatikan arai naga melingkar kelas 3 tidak memiliki kekuatan untuk melindungi keselamatan Nona muda. Karena itu, aku mengambilnya sendiri untuk meningkatkannya ke arai naga melingkar 9 surga kelas 5. Aku telah menyia-nyiakan batu roh, tolong hukum aku, Nona muda. Apa? Long Jie dan Long Kui terkesima. Hanya ada segelintir orang yang bisa mengatur susunan kelas 5 di Kekaisaran Tianye. Bahkan 7 rumah tidak memiliki bakat seperti itu. Tapi anak ini baru saja mengerahkan 1. Apakah dia master arai kelas 5? Luo Yunchang tahu Zuo melakukannya dengan sengaja untuk mempermalukan mereka, lalu tunduk padanya. Ini juga pertama kalinya dia melihatnya begitu tenang. Itu adalah saat yang tepat untuk memasang statusnya yang sah sebagai nona muda padanya. Luo Yunchang tersenyum di dalam namun wajahnya sedingin batu. Steward Zuo, aku harus menghukummu karena mengambil begitu banyak batu roh tanpa persetujuan. Tapi aku tidak akan menyalahkan kamu karena kamu melakukannya demi kita. Ayo pergi. Petik 2. Apa, hukuman? Bahkan 7 rumah bangsawan pun tidak akan berani menegur keberadaan yang begitu agung. Long Kui tampak seolah-olah ada lalat yang tersangkut di tenggorokannya. Segera, Zuofan menemani Luo Yunhai saat mereka berjalan angkuh. Di dalam, yang membuat yang lain terkejut tanpa henti dan tawa Kapten Pang dan Luo Yunhai. Hanya Long Jie dan Long Kui yang berdiri di sana dengan hati kacau balau. Mereka tidak pernah berpikir itu mungkin. Untuk Kichondensation Zuofan lapisan kedua yang licik juga menjadi master arai kelas 5. Bagaimana mungkin klan yang tidak dikenal memiliki bakat seperti itu?